Eh, Oke, selamat hari ini kawanku semua. Selamat datang di catatan palsu. Kembali lagi dengan saya Chow. Ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga gak tahu. Pada hari ini saya sedang bersama sahabat gila saya. Ya, saya akan mempersilahkan dirinya untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Ya, silakan deskripsikan diri Anda. Siap. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Farhan Fariji. Sekarang kesibukan mahasiswa di salah satu kampus di Kota Bandung. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal kampus saya. Cuman alangkah baiknya saya mengenalkan kampus saya, Universitas Teknologi Digital, salah satu kampus pinggiran, namun beribu harapan dari seluruh mahasiswanya. Saya dilahirkan di Kota Bandung dengan kedua orang tua yang sangat luar biasa. Dididik begitu keras dan begitu lucu. Karena hidup sudah lucu, makanya keluarga saya mengajarkan saya untuk terus tersenyum dan tertawa mungkin. Oke. Mungkin seperti itu perkenalan singkat dari saya. Siap. Melihat fenomena hari ini ya, pertanyaan yang selalu sama kepada setiap sahabat ataupun para narasumber yang datang, melihat fenomena hari ini, entah itu fenomena sosial, fenomena geografis, ataupun fenomena politik ya, kalau ente sendiri lebih fokus gitu ya, terhadap fenomena apa gitu Ya, yang membuat diri ente sendiri resah gitu. mungkin sebagai kebanyakan umumnya sebagai mahasiswa pasti entah itu secara politik ataupun bagaimana keadaan di masyarakat ataupun keadaan dari internal kampus sendiri, pun karena kampus saya pun bisa disebut kampus baru juga gitu ya. Entah itu menyerang pilkada, pilgub, ataupun kemarin kayak rame di pemilu, ataupun hal lain yang emang melihat era sekarang gitu ya, digital sangat berpengaruh terhadap habits kemanusiaan ataupun habit dari manusia yang ibaratnya yang dimana gaya hidup manusia itu sudah diatur oleh media sosial gitu, yaitu TikTok ataupun Instagram. Jadi standarisasi kehidupan itu sudah mengikuti standar-standar TikTok dan Instagram gitu. Salah nggak sih? Ya kalau menurut orang bisa disebut salah disebut enggak, cuman Nah itu nggak jelas itu ibaratnya, gimana ini ente nih. seperti ini, ibaratnya kan tergantung kita melihatnya dari sisi yang mana dulu kan. Oke. Ibaratnya kan kita jadi orang jangan terlalu fanatik ataupun palingnya FOMO dalam satu hal aja gitu. Mau tidak mau kan kehidupan mengalir juga. Iya. Cuman kan tetap ya sebagai manusia juga harus punya sebuah ciri khas tersendiri ataupun itu nama cek sunana kudu boga pamadegan teh gitu. Pamadegan teh naon eta? Pamadegan teh ya istilah ininya punya idealis lah. Oke. Itulah, cuman sayangnya ya terlalu banyak ya mungkin disebutnya Gen Z gitu ya dan lain-lainnya terlalu memandang standarisasi di TikTok ataupun mereka terlalu banyak baca zodiak gitu dan percaya dengan hal tersebut padahal itu juga dibuat oleh manusia. Oke. Tadi ada poin yang pertama adalah masyarakat ataupun anak muda ya. Anak muda terlebihnya hari ini mengikuti standar-standar apa? TikTok sosial media ya kita sebut. Entah itu Instagram, TikTok dan Twitter dan lain-lain. Nah, salah satu hal yang menjadi seksi dalam hal ini ada nggak sih ya contoh kasusnya gitu yang di sekitar ente sendiri gitu terkait bahwasanya ada nih kenalan ente ataupun apa sih namanya teman-teman mana sendiri yang sudah terjebak dalam standar tersebut gitu. Ya bisa disebut banyak ya. Banyak ya? Gitu ya. Banyak banget karena emang bisa disebut ya kehidupan kita sudah terkontrol oleh HP gitu ya. Iya. Karena bangun tidur tuh yang cari HP gitu. Iya. Bukan ke WC dulu gitu kan, lihat dulu siapa yang nge-WA nih setiap bangun pagi teh, apakah jumlah like kita bertambah, jumlah followers kita bertambah gitu. Ya mungkin ya orang juga kadang seperti itu juga gitu ya. Cuman kan ya kehidupan jangan sampai teratur oleh teknologi karena teknologi manusia yang membuat gitu. Nah, memang maksudnya teknologi ini kan kalau kata Mas Abu ya dalam episode sebelumnya berkata bahwasanya teknologi ini sebagai pisau bermata dua. Betul, sepakat lah. Yang kadang-kadang bisa untuk membunuh ataupun kadang-kadang bisa untuk bunuh diri gitu. Nah, tapi orang rasa ketika memang bicara tentang pendapat pribadi, hari ini malah menjadi alat untuk bunuh diri.
Bukannya lebih condong kepada peningkatan kualitas hidup, malah menjadi apa ya? Salah satu alat yang menurunkan kualitas hidup itu. Entah itu dari cara gaya hidup ataupun cara berpikir ataupun mentalitas gitu. Ya sih, sepakat orang karena tahun kemarin gitu ya, orang sedikit melihat bahwa ada sedikit hal yang sempat ramai terkait tentang bunuh diri juga gitu Iya. di berbagai kampus, terutama di salah satu kampus di Jawa Tengah, yang dimana setelah salah satu mahasiswa bunuh diri, minggu depannya pun ada mahasiswa yang berbeda kampus Alah, siap. melakukan bunuh diri, cuman dengan cara yang sama. Nah, bentar. Sebenarnya fenomena ini tuh udah ada dari dulu tapi gak ketahuan atau memang baru terjadi baru-baru ini dan sudah ketahuan. Takutnya kan karena masalah media yang belum terlalu gembor-gembornya gitu. Jadi sehingga pas saya mah dari dulu gitu. Nah, sebenarnya ya mungkin bisa disebut seperti itu juga ya mungkin. Cuman sayangnya tuh ketika orang melihat kolom komentar gitu ya, banyak orang-orang yang malah terinspirasi untuk melakukan hal tersebut juga gitu, tergiring bahwa awalnya mereka yang nggak berani untuk bunuh diri, ketika semakin banyak orang yang melakukan tersebut, mereka akhirnya terinspirasi bahwa mereka udah ada contoh ataupun mereka nggak akan sendirian ketika melakukan hal tersebut. Karena melihat orang cara-caranya itu sama juga, meninggalkan sebuah pesan dalam sebuah kertas dan lain-lainnya gitu. Oke. Sebenarnya menurut ente gitu ya, menurut mana gitu. Faktor utama ataupun salah satu faktor yang paling mendukung seseorang untuk bunuh diri itu apa sih sebenarnya? Pertama kan ketika ada salah satu orang yang mencontohkan mungkin ya, karena ya mungkin ketika udah ada orang yang melakukan pertama kali ataupun yang entah itu yang keberapa kalinya, mereka akan semakin yakin gitu untuk melakukan hal tersebut. Tapi kan seseorang itu cuma bisa melakukan dalam sekali aja, nggak beberapa kali. Ya maksudnya kasusnya gitu beberapa kali kayak hal-hal lainnya lah. Iya. Itu kan salah satu sisi negatif gitu. Selain daripada sudah dicontohkan oleh banyak orang gitu, apa sih maksudnya yang menjadi sih maksudnya anak teh jelema teh meremehkan nyawa yang hanya satu-satunya gitu. Ya mungkin menurut orang itu ya melihat efek samping dari media sosial juga. Kadang kan privasi seseorang tuh udah mulai minim gitu. Ibaratnya kan kayak orang melihat ada sebuah tren yang dimana bikin day in my life yang dimana selama kehidupannya itu dipertontonkan dan memvideokan orang lain ketika dalam kegiatan sudah menjadi hal wajar. Tapi gitu. salah nggak sih? Menurut orang ya seharusnya ya, manusia kan harusnya punya privasi juga gitu. Cuman kan ketika Batasan berarti. batasan. Cuman standarisasinya udah dibuat oleh media sosial dan banyak orang yang melakukan. Karena kan kita tuh FOMO-an gitu ya. Ketika banyak orang yang melakukan, kita pun pasti melakukannya gitu. Oke. Padahal entah itu yang negatif atau positif pun diikuti gitu. Tapi kenapa orang yang punya Instagram gak ada profil, gak ada postingan dihujat? Bukan dihujat, tadi omongin, oh siapa boga Instagram anjing, postingan, profil, Ataupun, highlight. ya Instagramnya digembok takut kemalingan ya gitu. Kan suka ada yang kayak gitunya. Ya. Jadi ada istilah kata-kata baru seakan-akan menjaga privasi itu salah dengan hal tersebut gitu. Kan mungkin orang-orang tersebut ingin main sosial media juga gitu, tapi membatasi diri untuk pada ruang-ruang privasinya agar diketahui oleh publik. Betul sih, karena ya secara tidak langsung sudah banyak orang yang menormalisasi hal tersebut gitu. Terkait tentang batasan-batasan privasi yang dimana ketika seseorang menjaga privasi ataupun mereka menjaga bisa disebut pakaian juga ketinggalan zaman ataupun apa ya istilahnya tuh ya ketinggalan zaman lah intinya dengan hal-hal yang emang ada di media. Bahkan kan standarisasi pakaian pun sudah mulai diatur oleh medsos gitu. Iya, ada Starboy, Skena. Oh iya, setelan cewek kue nih. Dan Nurus dan lain-lainnya. Dan Nurus itu apalagi sih kalau cewek-cewek itu banyak anjir. Ya dengan istilah-istilah lainnya lah. Oh. Wait, iya my babe. Ini, Pak. Nah. Kalau eta aya iklan lah si babe minjem casan, guys. Deret deui. Selain apa sih tadi? Si babe jadi Ya lah tren
pakaian, Oh, pakaian. Iya, pakaian. Ada Starboy, ada skena, dan ada lain-lain lah. cewek kue, Generous dan lain-lain ya. Dan lain-lain harus disebutkan. Tiung yang dibelit sekali dan lain-lain gitunya. Anjing. Jadi kan Membuatku seakan-akan mereka udah kehilangan jati diri gitu. Ketika kita tidak mengikuti orang lain, kita ketinggalan zaman katanya gitu. Ibaratnya kan ya trend fashion selalu berubah-ubah, yang dimana ketika kita tidak Nah, itu mengikuti- keluarnya apa sih sebenarnya kalau dalam intervensi media dalam mempengaruhi opini publik? Sebenarnya bagi orang ya, maksudnya kembali lagi dengan narasi ataupun apa ya namanya? Pendapat orang lah ya. Dengan adanya tren-tren seperti itu kan ada kepentingan kapitalis di sana teh. ya dan lain-lain. Keluarnya kan apa? Produk kan? Produk. Produk kan jatuhnya. Karena kan ya mau tidak mau kan kita konsumen mereka gitu ya, yang dimana mereka bisa merubah-ubah dan dimana sekarang kan kita ibaratnya sudah banyak orang ataupun pemuda ataupun itu ngikutin orang-orang yang mereka menjadikan panutan, entah itu influencer, tiktokers ataupun youtubers ataupun Korea Style dan lainnya. Mereka kan menjadi sebuah ajang untuk pengennya ketika salah satu brand fashion menjadikan salah satu youtuber atau tiktoker atau lainnya menjadi sebuah bagian dari mereka untuk mengiklankan, dan kita tergiring karena mereka adalah panutan kita gitu. Ingatnya ketika kita tidak mengikuti salah satu dari hal yang kita dambakan, kita jadi ketinggalan zaman kata anak-anak sekarang tuh. Oke. Tapi bicara anime, mana yang nonton anime apa sih? Kalau ini murah ya, One Piece, Haikyuu dan lain-lainnya lah. Haikyuu. Aing nonton Haikyuu. Jadi itu lah mengenai Haikyuu itu gimana sih? Masa orang belum nonton season terakhir? Ya, menurut orang ya secara singkat ya, itu salah satu anime yang keren gitu ya. Karena orang nangis anjir nonton itu sumpah. Nah, nangis. Karena melihat perjuangan si pemeran utamanya gitu ya, terkait mewujudkan untuk cita-citanya menjadi seorang pemain volley gitu ya. Yang dimana ketika Tapi terlalu berhayal gak sih maksudnya seorang yang pendek, maksudnya secara standar dari mungkin ya pemain volley rata-rata kurang gitu. Pendek, kecil, tapi bisa menjadi seseorang gitu. ya ibaratnya kan kita lihatnya dari perjuangan yang kerasnya juga gitu ya, mau berlatih dan lain sebagainya, ya bisa membuktikan juga gitu ke kawan-kawannya ataupun ke pelatihnya sendiri yang dimana awalnya meremehkan dia gitu. Iya. Dan orang bisa sedih juga gitu melihat perjuangan hingga akhirnya bisa meloloskan timnya untuk ke ajang yang lebih jauh lagi gitu. Aing tuh sedih ketika nonton Haikyuu tuh ketika dia berlatih dengan ibu-ibu, coy. Latih poli dengan ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu komplek. Ibu-ibu komplek. Sehingga ketika dia diberi suatu kesempatan untuk bertanding dengan orang pemuda seumurannya, dia kan semangatnya menggebu-gebu. Tapi ada satu hal yang orang pelajari, ambisi tanpa kemampuan yang mumpuni bagi orang hanya halusinasi gitu. Kan dia tuh sangat ambisi ya. Kita tidak perlu ragu akan teriakannya yang membabi buta gitu ya. Maksudnya teh berikan aku bola dan yang lain ketika dipukul gitu lagi, ketepis lagi. Sehingga bagi orang ambisi dia itu harus disertai dengan latihan. Ya. Pun menurut orang kan salah satu selain latihan juga kan kita harus bertemu dengan kawan yang tepat ataupun pelatih yang emang tepat gitu. Karena kan ruang volley kan adalah tim gitu ya. Ketika hanya satu orang yang berambisi ataupun satu orang yang jago juga kan nggak mungkin gitu. Makanya yang orang dapat adalah ambisi dia bisa dilengkapi oleh kawan-kawan yang memiliki ambisi juga dan kepercayaan. Intinya kan kesana menurut orang ketika suatu ambisi ataupun banyak kita tidak ada kemampuan, cuman ketika di tangannya orang-orang yang tepat ataupun tim yang tepat, ya secara tidak langsung kemampuan kita akan meningkat gitu. Tapi banjir di Bandung gimana, Es? Nah, perihal banjir di Bandung mungkin ya melihat, karena beberapa hari ini orang naik jet ski aja di Kota Bandung karena emang melihat Bandung menjadi lautan air gitu ya, di mana-mana. Karena pun kampus orang daerah Ciwasra ujung gitu ya. Harusnya tagline dari ini mah sedikit bercanda sedikit. Kita hidup di kota yang lebih baik banjir daripada dijajah.
Lanjut. Iya gitu ya. Karena kan Bandung tuh indah setelah hujan gitu. Malah banjir anjing. Ya selain dengan Banjir. romantisme cuangkinya setelah hujan gitu ya. Tapi tiris tuh es. Enak. Ya Bandung kan udah terkenal dengan dinginnya gitu ya. Ya maksudnya orang masih ingat ketika pagi hari keluar dari rumah di waktu orang masih TK lah, TK SD gitu. Masih ada embun-embun kehidupan gitu. Enak kan tidak ada kecuali kita buat dengan asap rokok gitu. Betul, sepakat sih. Ya, sejuknya Bandung di pagi hari kan sudah menghilang. Ya, entah itu efek globalisasi ataupun sudah makin ramainya manusia yang hidup di kota ini dan lain-lainnya yang secara tidak langsung kan ya merebut keindahan ataupun keasrian dari kota ini juga gitu. Ya, Terlalu diromantisasi gak sih? ya, mau tidak mau hidup harus penuh dengan romantisasi juga gitu. Terlalu dilebih-lebihkan gitu. Bandung adalah sesuatu hal yang sangat indah bagi orang. Ketika pergi ke kampus dengan penuh kemacetan dan becek-becek di jalan ataupun kehujanan dan kebanjiran lah, kehujanan wajar lah, banjiran. Nah, bagi orang naon sih itu gitu. Ya, mau tidak mau kan intinya kan back to alam gitu ya. Alam juga ya mau nggak mau ya balik lagi juga ke manusianya gitu yang dimana kita nggak bisa menjaga alam. Ya ketika melihat kita banjir gitu ya. Ya ada perbedaan sedikit gitu ketika kita dulu kecil sampai sekarang melihat solokan sungai yang dimana anjay sampah unggul bro. Ibaratnya kan mau tidak mau banjir juga adalah efek dari manusianya sendiri. Cuman efek dari manusianya sendiri. Cuman secara langsung kita tidak sadar gitu. Ibaratnya apa yang kita lakukan akibatnya emang tidak terasa sekarang. Oke, mungkin banjir sekarang gimana ke depannya gitu. Entah itu 5 tahun ke depan apakah banjirnya akan lebih parah. Sebenarnya kan hal yang kita tidak sadari ada ke sana gitu. Pentingnya sebuah pohon, pentingnya sebuah menjaga kebersihan dari sebuah saluran air yang gimana. Padahal warganya sendiri ketika kita main gitu ya ke sungai-sungai Citarum ataupun daerah sungai yang ada di kota. Kita buang kasur, ketika banjir ayah kasur buang di sungai gitu ya. Kan itu menjadi hal yang menurut orang tidak banyak orang yang berpikir ke hal yang sana gitu akibatnya gitu banyak meskipun udah ada Pandawara dan lain-lain gitu ya. Sekarang ada istilah baru. Apa tuh? Pandawara Effect. Anjay. Iya, karena Pandawara dia apa ya? Istilahnya menyebarkan energi positif lah untuk peduli. Meskipun ya kita tahu bersama beberapa kali dihujat gitu si Pandawara itu. Yang kita rasa kita tahu bersama lah ada banyak ataupun tumpukan sampah di sungai di Bandung itu. Ya Bandung Raya lah kita sebut ya. Ya sungai apa? Citarum ya? Ya, Citarum kalau nggak salah. Udah bersih sama mereka, tiba-tiba 3 hari kemudian gitu deh Pandawara iya. Kata goblok cik aing teh anjing. Sia we anjing. Nah, itulah humannya juga atau manusianya tidak sadar sendiri gitu. Ketergantungan. Ini mana petugas sampah teh naik sampah teh dicopot. Ya meskipun dalam konteks bercanda ya. Itu. Itulah. Bicara tentang inilah keresahan ente sejauh ini selama hidup ataupun akhir-akhir ini naon sih maksudnya? Apa yang ente resahkan? Ya. Selain masalah duit. Ya, itu mah kita sering berbicara ya terkait tentang permasalahan keuangan kita dan lain-lainnya. Ya cuman ya orang sedang mengalami keresahan ya kehilangan hal-hal yang dimana ya mungkin baik seperti apa yang tadi jati diri kita yang sudah diatur oleh media sosial dan lainnya sehingga orang nggak bisa menjadi orang yang orang mau gitu karena apa yang orang lakukan tuh pasti dikomen gitu apalagi ya mulut-mulut netizen ataupun mulut-mulut kawan kita ya ibaratnya nggak difilter dan lain-lain dan hal itu dinormalisasi gitu ibaratnya ketika kita mencoba melawan atau bicara bisa disebut baperan dan lain-lain gitu. Padahal ya setiap manusia punya rasa gitu. Hanya ada 2 hidup. Mun cek paribasa Sunda mah. Jadi ya larancekan orang teh ngomong kieu. Cow cenah. Bob, ka orang ngomongna Bob lain cow. Jadi jelema mah cenah. Cicing wae diomongkeun loba tingkah. Diomongkeun. Jadi orang pikir-pikir deh heunya maksudnya teh apa yang sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti aya we nya. Iya. Apalagi dengan sekarang didukung oleh akun anonim teh anjing ngahujat juga ngeunaheun teh gini. Jadi kan secara tidak langsung
apa yang kita lakukan adalah untuk memuaskan omongan-omongan dari orang-orang yang Iya. palingnya mencaci kita sendiri gitu. Padahal menurut orang ya selagi tidak merugikan orang lain gitu ya, selagi mana tidak dirugikan oleh hal apa yang orang lakukan ya sebenarnya fan-fan aja gitu. Jadi agar apa maksudnya agar anak muda ini memiliki batasan dalam mengikuti tren media ataupun tren sosial media itu harus seperti apa gitu, mengetahuinya harus dalam hal apa gitu. Agar ya boleh aja misalkan mengikuti apa sih namanya tadi standar-standar sosial media ketika dalam tanda kutip mampu gitu ya. Tapi kan banyak juga yang memaksakan gitu. Betul, sepakat lah. Gitu, sampai merengek-rengek minta aerok gitu. Dan lain-lainnya lah. Gitu. Maksudnya biar agar pendidikan media ini diketahui ataupun dipahami lah oleh masyarakat muda gitu. Ya kalau menurut orang gitu ya, caranya adalah ya pahami diri kita sendiri dan ya itu batas kemampuan diri kita sendiri gitu ya, hingga palingnya kita tidak memaksakan atau hal-hal yang palingnya hal yang tidak bisa kita lakukan seakan-akan harus kita lakukan itu karena mengikuti tren-tren. Ya menurut orang ya jadilah diri sendiri gitu, apa yang banggakan apa yang kita punya gitu, sesederhana itu gitu. Cuman kan ya kadang orang-orang tuh sudah tidak mulai melihat hal-hal kecil gitu. Mereka kan ingin ada hal yang dipandang, jumlah followers berpengaruh, jumlah yang ngelihat SG SW berpengaruh, padahal kan hidup tidak serumit itu dan tidak seharusnya menjadi sebuah ajang perlombaan juga gitu. Semakin banyak followers, semakin banyak SG dan SW dan lain-lain. Cuman menurut orang ya salah satu langkah yang harusnya kita coba ambil gitu ya, ataupun dari langkah yang orang ambil adalah ya melaksanakan hal kecil dan orang mencoba untuk merayakan hal-hal kecil gitu. Yang dimana entah itu yang orang lakukan ataupun kawan-kawan orang lakukan. Nah, konteks perayaannya seperti apa? Ada orang yang sedikit stres, healing. Nah, maksudnya apa sih tolak ukur merayakannya gitu? Sampai batas mana gitu? Orang ya melakukan apa yang orang suka, yaitu dengan kawan-kawan orang lah, dengan salah satu yang maneh juga gitu ya. Cuma cara orang untuk punya self reward ataupun menghargai diri orang ya membiarkan diri orang untuk diam gitu. Karena orang-orang tuh sudah tidak mulai untuk punya memperhatikan dirinya sendiri, untuk diam sejenak, untuk rehat sejenak tuh udah jarang karena mereka terus mengejar orang lain gitu. Padahal kan setiap orang ada batasannya, meskipun kita harus memaksimalkan batas-batasan dari diri kita sendiri. Cuman rasanya nggak dalam segala hal kita diatur gitu. Bahkan kan dari tidur aja kita ngikutin tren, tidur jam segini dan lain-lainnya gitu. Bangun kita diatur dan lain-lainnya. Ya ibaratnya mah kan menurut orang ya hargai hal kecil gitu. Hal-hal sederhana yang emang udah kita lakukan. Cuman jangan terbawa arus juga gitu. Ketika kita sudah menghargai hal kecil ya kita juga harus mengusahakan hal besarnya juga gitu. Betul, saya know ngalakoh heula we meh rada enjoy yang ngomongna tarik teuing. Itulah rumit sebenarnya hidup di sekarang gitu, karena kadang kan ada banyak orang yang bilang bahwa kemajuan ataupun dari sebuah peradaban dilihat dari sebuah teknologi. Tapi menurut orang ketika ngomongin kemajuan gitu ya, entah itu di kota ataupun pedesaan ataupun pedalaman, ada sedikit hal yang menurut orang mendefinisikan terkait tentang kemajuan. Karena melihat kota ataupun melihat ya bisa disebut kota gitu ya, kemajuan tuh hanya dilihat dari teknologi gitu. Cuman pada nyatanya dan pada orang lihat adalah kemajuan secara etika ataupun secara SDM-nya juga mengalami kemunduran gitu. Malah menurut orang lebih maju di desa ataupun di Secara etis dan lain-lain, karena mungkin kita bisa mengambil sebuah contoh di beberapa sekolah yang dimana murid SD tuh bisa udah melawan guru gitu. Ketika guru mematahan ataupun guru melakukan sebuah tindakan malah dipenjarakan gitu. Padahal kan bab moral ataupun bab etika itu sudah harusnya diajarkan dalam ruang persekolahan, namun seakan-akan bahwa hukuman ataupun tindakan yang dimana mereka melakukan salah tuh gak boleh ditindak gitu. ya. Hingga pada ini secara tidak langsung etika ataupun pahinya secara ini di daerah kota itu sudah mengalami kemunduran gitu. Sopan santun terhadap orang yang lebih tua, orang-orang yang bisa menjadi seorang pengajar ataupun guru tuh udah mulai hilang gitu. Betul. Karena standarisasi dari kemajuan sebuah bangsa itu dilihat dari teknologi saja gitu. Bukan dari Padahal bab-babnya juga harus diperhatikan, bab moral, bab etika dan lain-lainnya gitu. betul, betul.
lelah ya hirup teh ternyata Alah, serumit ini gitu. ya maksudnya kalau kata Mas Repan itu eh, ilmu pengetahuan itu nggak ada nilainya. Teknologi juga nggak ada nilainya. Yang menjadikan sesuatu itu ada nilainya ya moralitas. Maksudnya kan ketika ente jurusan S1 nuklir misalkan. Kan ente bisa aja gitu ya. Boleh lah, boleh. Kita mengandai-andai. Misalkan ente enak jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Nah, orang misalkan jurusan Ilkom, ilmu komunikasi, otomatis orang mengetahui bab-bab perihal komunikasi. Nah, bagi orang mungkin sedikitnya mengetahui bagaimana memanipulasi seseorang gitu. Nah, misalkan kita sebut ada kawan kita jurusan psikologi gitu. Kan dia mungkin tahu gitu ya cara memanipulasi hal tersebut, tidak menggunakan ilmu itu dengan apa sih namanya? Dengan baik, tolak ukurnya moralitas tersebut gitu terhadap kebaikan masyarakat gitu. Tapi untuk membodohi, ya itulah kata marginal, yang pintar memodohi, yang bodoh dibudayakan gitu. Seperti itu. Ya, karena sekarang menurut orang gitu ya, ketika melihat ruang lingkup kampus ataupun mahasiswa, kita sudah tergiring yang dimana hal-hal itu harus bernilai uang gitu. Profitable. Profitable yang dimana padahal kan gak segala nilai itu harus berupa uang. Bahkan kan zaman dulu secara perdagangan gitu ya, ada beberapa suku ataupun beberapa wilayah itu nggak nyari keuntungan tapi ada sifatnya barter. Orang butuh apa, mana yang butuh apa, orang yang punya, mana yang punya kita bertukar gitu. Ente bagaimana enak? Ya, buka kopi dan lain-lain, rokok beak dan lain-lain Iya, lah. Ya ibaratnya hal-hal itu pun mempengaruhi juga gitu. Ibaratnya sekarang tuh ya mun orang kita melakukan apapun harus dibayar Salah nggak sih? dengan secara uang. Kan nggak salah itu minta bayaran aing geus gawe, Ya. tapi aku tuh dibayar. Babnya bukan bab pekerjaan gitu. Oh. Ya ibaratnya ketika kita membantu seseorang kan kita meminta imbalan dan lain-lain. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah, cuman ibaratnya sayang gitu. Ibaratnya ketika ada permasalahan di masyarakat ataupun di luar, yang mereka pikirkan apa yang orang dapat secara nilai gitu. Bahkan ketika ngomongin nilai juga nggak harus berupa uang. Terlalu orientasinya kepada uang lagi, uang lagi. Uang itu kata Tuan Craft. Nah. Menurut ente makna hidup itu apa sih? Ya mati lah. Hidup, maknanya. Ya maknanya adalah Itu mempersiapkan untuk kematian kan Kematian sebenarnya. tuh kan ada keniscayaan. Ya menurut orang makna dari kehidupan adalah yang mempersiapkan sebaik-baiknya kematian. Cuman bagaimana palingnya orang sedikit coba mau mengambil sebuah hal yang dimana sifatnya adalah mutualisme. Tujuan dari hidup adalah mutualisme menurut orang, saling menguntungkan dan saling kebermanfaatan gitu. Karena kan ya karena kita makhluk sosial gitu ya, dimana kita saling membutuhkan. Cuman yang kita lupakan tuh adalah kita harus saling bermanfaat gitu dan lain-lainnya, hingga menurut orang hal itu sudah mulai dilupakan gitu. Karena bab nilai itu sendiri gitu, entah mana rek rugi atau tidak, yang penting orang mendapatkan sebuah nilai. Kan perbedaan orientasi dari zaman ke zaman pasti berbeda dong. Ya, Misalkan kita waktu dulu abang-abang kita lah, senior-senior kita di ruang lingkup mahasiswa, wah orang teh wah inilah gerakan mahasiswa itu konkret, idealis dan lain-lain. Namun mungkin pergeseran zaman yang semakin lama ya kita tahu lah, partai politik sekarang cuma ada dua jenisnya gitu. apa tuh? Nasionalis ataupun Islamisme gitu. Ya udah gitu, cuma ada dua doang gitu, tidak membiarkan komunis, ada komunis dibantai tapi gitu kan. Yalah dan lain-lainnya gitu. Pasti sih. Maksudnya kan ketika kita menganut Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya pada kesukuan dan kebudayaan. Bagi Betul. orang ideologi pun Harusnya dibebaskan juga gitu ya. harusnya. Ya, mungkin itulah politik-politik. Ya, bagi orang bicara tentang kepentingan, kenapa ada framing bahwasanya komunis itu framingnya negatif kan ya. Kita tahu waktu kita kecil sampai kita sebelum kuliah bahkannya. Sebelum kita baca buku-buku ya, Nah, komunis itu kan wah ateis ini gitu. ada Gak Palu percaya. Arit, wah. Wah. Tapi orang teh yang katanya adalah
negara toleransi, tapi kita bagi orang itu hanya sekedar omong kosong gitu. Sepakat sih menurut orang. Ya karena kita selalu mengecilkan orang-orang minoritas gitu ya. Dan mayoritas selalu berkuasa. Contohnya Cuman ente, bab-babnya, banyak kan karena Indonesia luas gitu ya. ente merasa minoritas ya? Ya minoritas gitu di daerah sini. Karena saya bisa disebut cap dari timur gitu ya. Dan lain-lain gitu. Cuman itu yang orang sayangkan dinormalisasi gitu. Dibiarkan begitu saja. Ya. Tidak didiskusikan ataupun menjadi sebuah hal-hal yang kita adu argumen gitu. Kita kan sekarang adunya adalah terkait tentang bahwa ketika orang bisa memanfaatkan money ataupun orang bisa megang kartu as money harus ngikutin orang. Jadi secara peraduannya bukan argumentasi lagi, bukan hal-hal pemikiran ataupun hal kebermanfaatan. Jadi Basis massa. Semakin banyak masa orang berkuasa kan intinya ke sana gitu. iya. Bukan lihat dari pemikiran ataupun Tapi kan basis masa bisa dibeli, Bos. nah itu nilai, balik lagi ke nilai anjing. Hal semua itu bisa diatur dengan nilai yang berupa Berarti uang. 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 Siapa yang menciptakan uang pertama kali? Siapa ya? Kita apa orang? Ya, kan zaman dulu barter sifatnya kan. Dan lain-lain lah. Ini siapa sih namanya? Nemu uang. Ya nanti di searching lah. Ya, itulah. Penemu uang dan lain-lainnya. Nah, itulah luar biasanya Indonesia kan dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa. Cuman kita dipaksa untuk tunduk dalam satu hal gitu. Padahal buat orang ini cukup menjadi sebuah hal yang orang selalu pertanyakan, kenapa hanya beberapa wilayah saja yang diberikan sebuah keistimewaan? Contohnya? Aceh, Oh iya, siap. Jogja. Aceh itu kan nggak pernah dijajah. Ya, maksudnya orang harapannya di sini setiap wilayah pun harusnya memiliki keistimewaan masing-masing karena makna dari persatuan adalah perbedaan. Ketika perbedaan itu sudah dihilangkan untuk menjadi sebuah satu, itu menjadi hal yang menurut orang menjadi hal yang bingung juga gitu. Kan tidak akan adanya persatuan kecuali adanya perbedaan. Sedangkan perbedaan menjadi sebuah permasalahan ketika mayoritas yang berkuasa gitu. Kalau kata guru gembul ya, toleransi itu adalah membiarkan orang lain bertindak seenaknya. Sepakat ya ente? Ya, sepakat, yang penting tidak merugikan orang lain kan, intinya ke sana. Enggak, bukan soal rugi atau tidak. Rugi pasti rugi. Kita ente ini misalkan punya halaman luas dipakai misalkan untuk parkir mobil, batur. Toleransi dong, cina. Yang penting izin lah, izin dulu, gak kan intinya izin ya. Sebenarnya kan bab ke sana sih, komunikasi dan lain-lainnya. Ya. Cuman begitu rumit di negara kita kan, Ya, ya. nggak semuanya menjadi hal yang rumit. Lo ada harapan nggak sih bagi anak muda zaman sekarang itu untuk menggapai impiannya yang dimana sekarang menghadapi bukan apa ya namanya bonus bonus apa sih? Ya demografi lah terkait tentang Demografis. Ya, Ya. pemudanya lebih Tapi banyak. kan kita melihat bahwasanya narasi Indonesia emas tuh hanya menjadi suatu narasi angan-angan belaka bagi orang gitu. Sampai saat ini karena tidak ada jawaban yang pas untuk meyakinkan orang pribadi untuk oh iya benar ada harapan nih di sini gitu. Karena melihat misalkan sekarang mentalitasnya semakin lama semakin menurun, kemampuan berpikir semakin lama semakin menurun. Ya pada akhirnya orang pribadi pesimis lah melihat masa depan Indonesia ini yang akan dipimpin oleh kita-kita ini gitu. Maksudnya kita-kita ini tuh bukan ente jeung urang gitu, tapi orang-orang seumuran arurang gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ente menurut ente ada harapan gak sih maksudnya? Ya menurut orang harapan tuh selalu ada. Ya terlepas dari jumlah pemuda yang banyak, ya pasti adalah orang-orang yang cerdas dan lain-lain gitu ya. Cuman kan kebanyakan orang cerdas manfaatkan orang yang pintar gitu ya dan lain-lain. Cuman ya menurut orang harapan itu selalu ada. Ya, ibaratnya kan ketika kemerdekaan kita sesuatu hal yang tidak difikirkan oleh orang-orang terdahulu pun tercapai meskipun banyak hal yang emang belum terselesaikan dalam kemerdekaan kita. Pun ketika melihat masa depan bangsa kita akan seperti apa,
ya terlihat dari entah itu pesimisnya kita melihat ya, cuman kita sebagai pemuda ya kita harus percaya dengan sebuah harapan meskipun kadang itu menjadi sebuah hal khayalan ataupun utopis. Cuman kan ya tujuan dari hidup adalah menjaga harapan juga gitu. Ketika harapan kita sudah tiada ya bunuh diri juga gitu. Ibaratnya kan banyak orang yang melakukan bunuh diri adalah ketika harapannya sudah hilang. Namun menurut orang ketika melihat Indonesia generasi emas, meskipun entah itu kapan terjadinya, ya harapannya para pendahulu kita kan meyakinkan juga bahwa palingnya kelak entah kapanpun ya semoga harapannya semakin banyak orang yang sudah mulai untuk memikirkan orang lain juga selain tidak egosentris dan lain-lainnya. Karena ada salah satu mahasiswa juga orang terdahulu aktifnya juga Sukohogi pernah berkata bahwa aku memimpikan sebuah negara ataupun sebuah kehidupan yang dimana sudah setiap orang saling merangkul dan pastinya sudah mulai saling berbagi dan saling menjaga hingga pastinya di dunia ini menjadi sebuah negara yang damai ataupun kehidupan yang damai. Seperti itulah. Cuman ya harapan itu harus kita tetap pegang meskipun di balik pesimis kita. Cuman intinya kan di sana prosesnya gitu. Ketika hidupnya tidak ada permasalahan, kita tidak berproses dan kita tidak berubah dan kita tidak coba untuk berpikir bagaimana paling kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari permasalahan kan ke sana gitu. Untuk paling kita bisa lebih berpikir untuk bagaimana menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Cuman ya hal-hal itu kan sudah mulai tergeser gitu. Yang penting bagaimana orang bisa memanfaatkan si eta. Hal itu kan yang menurut orang sayang gitu. Terjadi di hal banyak gitu. Dan ujung-ujungnya adalah nilai kembali, uang kembali gitu. Padahal ya meskipun semuanya butuh uang gitu ya, ya itu hal yang realistis gitu ya, kehidupan kita perlu uang. Cuman mengapa semuanya harus dibanderol dengan nilai hal tersebut gitu. Ya. Ya, harapan itu selalu ada lah. Jangan sampai berhenti untuk berharap. Jadi orang teh hidup karena sepiring nasi atau harapan sebenarnya? Ya harapan hadir dengan sepiring nasi kan. Sepiring nasi selain ini makan gratis bos. Tapi katanya nggak ada makan siang gratis katanya. Ya. Sebenarnya. Ada nggak makan siang gratis? Ya terkait hal tersebut gitu ya. Ya mungkin sudah banyak orang yang berpikir bahwa yang penting orang besok bisa makan. Yang penting orang besok bisa bertahan hidup. Yang mana itu sudah banyak orang yang melakukan hal tersebut gitu. Nah, itu sistem yang dibuat oleh kapitalis dan lain-lainnya gitu ya. Hingga hanya mengatur kita untuk berpikir. Dan banyak orang yang sudah tidak berpikir bagaimana politik, bagaimana kemajuan bangsa ini. Karena entah itu banyak orang ataupun ya mungkin menurut orang banyak orang sudah berpikir bahwa yang penting orang besok bisa makan gitu. Salah nggak sih? Nggak salah. Cuman kehidupan mereka sudah mulai pendek gitu. Mereka sudah tidak bisa berpikir bagaimana bulan nanti, tahun nanti. Yang bisa mereka pikir ada hari esok. Nggak bisa ada harga syukur gitu. Syukur gitu. Intinya kan yang salah siapa gitu. Bukan saling menyalahkan. Ente sih salah. Ya orang merasa salah. Karena orang nggak merasa diri orang benar. Dan lain-lain. Cuman ya tujuan dari kehidupan ya berusaha juga gitu. Berpikir untuk liar. Kebebasan itu ada nggak sih? Ya kebebasan ada setelah dari kita lahir pun kebebasan, cuman diatur kan, intinya ke sana. Berarti nggak dibebas itu. Ya opini kebebasan kan banyak hal gitu ya. Menurut ente? Secara luas tidak ada, karena kita diatur gitu. Yeah. Ya entah itu dengan agama, hukum manusia, negara dan lain-lain. Hukum adat dan lain-lainnya gitu ya. Hingga hidup kita kan diatur gitu. Apalagi ketika kita sudah bekerja dalam sebuah perusahaan ataupun kita menjadi sebuah PNS, dan kan hidup kita sudah mulai diatur oleh sistematis yang emang harus begitu-gitu saja gitu, bekerja untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya. Tapi katanya adanya aturan itu untuk dilanggar kan? Ya bagi beberapa orang gitu ya, peraturan banyak dibuat. Yang bilang gitu kan? Ya itu menjadi quotes keren anak muda tuh. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ngeri bos. Cuman sepakat juga, peraturan dibuat karena ada yang langgar gitu. Makanya kan peraturannya sekarang makin semakin ya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Karena kan mereka belajar juga bagaimana kita untuk tunduk terhadap
para pemimpin ataupun lain-lainnya gitu.